Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Previani dengan NPM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen supply. Yang pertama, ada metode perencanaan. Terdapat 3 macam metode pada metode perencanaan. Metode pertama adalah metode konsumsi. Metode ini berdasar kepada analisis data konsumsi obat tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Adapun rumus yang digunakan pada metode ini adalah CT sama dengan CA kali T tambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu yang biasanya itu sebulan, T itu lama kebutuhan atau bulan atau tahun, dan SS merupakan safety stock. Kelebihan dari metode konsumsi ini yaitu data konsumsinya akurat, tidak membutuhkan data morbiditas maupun standar pengobatan, dan jika data konsumsi dicatat dengan baik, pola preskripsi tidak berubah dan kebutuhan relatif konstan. Sedangkan kekurangan dari metode konsumsi yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasien kemungkinan sulit untuk didapat, tidak dapat dijadikan dasar dalam mengkaji penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok obat yang lebih dari 3 bulan, obat yang berlebih atau adanya kehilangan, serta pencatatan data morbiditas yang baik tidak diperlukan. Metode kedua pada metode perencanaan adalah metode morbiditas. Metode ini berdasarkan pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Rumus yang digunakan pada metode ini yaitu CT sama dengan CE kali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Untuk keterangannya sendiri, CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, T itu lama kebutuhan dalam bulan atau tahun, dan SS merupakan safety stock. Kelebihan yang dimiliki oleh metode morbiditas antara lain perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, program-program yang baru dapat digunakan, serta usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatan. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang banyak dan tenaga yang terampil. Data penyakit sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan. Memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik, pola penyakit dan pola preskripsi tidak selalu sama, dapat terjadi kekurangan obat karena wadah atau kebutuhan insidentil tidak terpenuhi, serta variasi obat yang terlalu luas. Metode terakhir pada metode perencanaan adalah metode kombinasi, di mana metode ini merupakan kombinasi metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode ini cocok untuk obat dan alkes yang terkadang fluktuatif. Rumus dari metode kombinasi ini adalah C kombinasi sama dengan CA tambah CE dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. Dengan keterangan, CA merupakan kebutuhan rata-rata waktu atau per bulan, CE merupakan perhitungan standar pengobatan, TM merupakan lama kebutuhan per bulan atau per tahun, serta SS merupakan safety stock. Kelebihan dari metode kombinasi ini adalah merupakan metode yang paling baik karena menggunakan analisa data dari tahun sebelumnya dan perkiraan kebutuhan yang mendekati kebenaran karena menggunakan dasar standar pengobatan yang ada. Metode ini juga sesuai untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif. Kekurangan dari metode ini adalah data konsumsi perlu dicatat dengan baik dan benar, memerlukan tenaga yang terampil, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan standar pengobatan, serta data konsumsi obat atau alkes pasien. Selanjutnya adalah metode pengadaan. Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui pemasok eksternal dengan pembelian langsung kepada industri, distributor, atau PBF. Pengadaan ini termasuk obat yang dalam penyimpanan lama tidak bersifat stabil, obat yang dikendaki dengan bentuk tertentu atau obat dengan formula dan konsentrasi khusus, serta obat yang dimuat untuk penelitian. Adapun prinsip pengadaan menurut keputusan Menkes RI nomor 38, strip Menkes, strip SK, strip 5, strip 2003 adalah
Yang pertama, mutu obat terjamin, dan yang kedua, pengadaan dilakukan efektif dan efisien. Yang ketiga, menerapkan konsep obat esensial generik. Yang keempat, pengadaan melalui industri farmasi atau PBF. Adapun cara pengadaan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pembelian, produksi sendiri, sumbangan, dan hibah atau konsinyasi. Di mana konsinyasi ini seperti sistem di mana PBF akan melakukan penitipan produk obat atau alat kesehatan kepada apotek, di mana nantinya apotek akan menjual obat atau alat kesehatan tersebut, baru hasilnya akan diberikan kepada PBF. Selanjutnya ada proses pembelian, di mana dapat dilakukan dengan tender terbuka, dengan tender terbatas, pengadaan langsung, serta pembelian dengan negosiasi. Selanjutnya ada metode penyimpanan. Penyimpanan merupakan proses pengaturan obat agar mutunya selalu terjamin dengan menghindari obat dari kerusakan fisika ataupun kerusakan kimia. Tujuan dari penyimpanan sendiri agar menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, atau kebakaran, memelihara mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, serta menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Adapun penyimpanan ini harus dilakukan dengan baik dan seksama karena dapat mempengaruhi kualitas obat. Hal yang harus diperhatikan pada penyimpanan antara lain yang pertama ada stabilitas. Beberapa obat rentan terhadap suhu ataupun sinar matahari, sehingga hal ini perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap obat-obat tersebut. Dan yang kedua adalah bentuk sediaan, di mana obat disusun berdasarkan jenis bentuk sediaannya, tablet dengan tablet, sirup dengan sirup, dan seterusnya. Yang ketiga itu kelas farmakoterapi, di mana obat akan disusun berdasarkan efek terapinya. Untuk obat antihipertensi akan digabungkan dengan obat antihipertensi. Hal ini bertujuan apabila jika terjadi kesalahan pengambilan obat tersebut masih memiliki efek terapi yang sama, sehingga tidak akan berakibat terlalu fatal kepada pasien. Lalu yang keempat ada alfabetis, yaitu disusun berdasarkan abjad dari A sampai Z. Yang kelima itu ada high alert, di mana obat ini memerlukan pengawasan khusus karena jika salah diberikan kepada pasien akan berakibat yang fatal. Contoh obat dari kategori ini itu ada insulin atau epinefrin. Lalu yang keenam itu ada obat khusus. Yang termasuk dalam obat khusus ini adalah narkotika, psikotropika, OT, serta prekursor. Untuk narkotika sendiri itu memiliki ketentuan penyimpanan sendiri, yaitu harus dalam lemari 2 kunci serta tidak boleh terlihat oleh publik. Yang ke-7 adalah LASA, look alike, sound alike. Tipe-tipe obat ini itu biasanya memiliki bentuk wadah yang mirip. Misalkan pada obat generik itu karena memiliki warna kemasan yang sama, yaitu warna putih, dan hanya dibedakan dengan tulisan saja, itu dapat menyebabkan terjadinya kesalahan pengambilan. Oleh karena itu perlu dilakukan penempelan tulisan LASA pada kemasan agar ketika saat mengambil produk atau obat tersebut itu apoteker aware bahwa obat ini memiliki bentuk yang mirip dan nama yang mirip dengan obat lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.